sebuah kenyataan kita hadapi sampai akhir ini, yang diawali dari masa penjajahan yang memecah belah dividen impera suku bangsa Batak, di mana pada masa penjajahan orang Batak dipecah secara teritorial pemerintahan itu dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama ialah Residen Tapanuli. Residen Tapanuli itu mencakup Tapanuli Selatan, Mandailing dan Angkor, dan pantai barat Tapanuli yang sekarang menjadi Tapanuli Tengah, yaitu Pantai Sibolga dan Barus, 17 km dari tepi pantai. Kenapa itu menjadi residen Tapanuli? Karena kolonialis Belanda mengalahkan Imam Bonjol yang sudah menguasai Tapanuli Tengah dan pesisir pantai Sibolga dan Tanah Batak. Dan itu residen Tapanuli dimaksud itu masuk ke dalam provinsi Sumatera Pantai Barat yang berpusat di Padang. Kemudian Batak yang lain, yaitu Batak Timur dan Batak Timur Laut, yaitu Batak Karo dan Batak Simalungun, itu dimasukkan oleh Belanda dalam provinsi Sumatera Pantai Timur. Sementara di luar itu, yaitu yang menjadi di sekitar Pantai Danau Toba, itu termasuk daerah Batak Merdeka. Itulah awal kita mulai terpecah, dan orang Mandailing mulai mengatakan bahwa kami bukan Batak. Demikian juga orang Karo, demikian juga dari Simalungun, dan belakangan juga dari Papua. Itu secara singkat. Namun pada tahun 1926 para pemuda Batak yang sudah mengecap pendidikan di luar kampung halaman sampai di Jakarta, Bandung dan sebagainya, mereka membentuk Yong Batak Bon. Yong Batak Bon itu bersatu di luar Tanah Batak. Bersatu mereka di mana mereka tidak dipisah-pisahkan oleh agama dan tidak juga dipisah-pisahkan oleh suku Batak. Yong Batak Bon terdiri dari semua suku Batak. Saya meneliti kehadiran Yong Batak Bon. Maka setelah mengamati niat mulia dari pemuda Batak bersatu ingin mempersatukan Batak kembali, kami merasa bahwa PBB adalah reborn Yong Batak Bon. Kelahiran kembali Yong Batak Bon yang pada tahun 1928 mempunyai peran yang sangat penting dalam Kongres Pemuda Batak
yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Yang Batagor sangat berperan besar pada saat Sumpah Pemuda yang melahirkan 3 sumpah yang sampai hari ini menjadi tekad kuat dalam sanubari orang seluruh Indonesia. Dan kita harapkan PBB bisa lahir seperti semangat juang dan kecintaan budaya Yong Batagor. Di dalam anggaran dasar Yong Batagor itu jelas disebutkan bahwa orang Batak harus bangga dengan budayanya, dan dengan budayanya, dengan karakternya sendiri akan mengambil bagian di dalam perjuangan nasional. Demikianlah kira-kira latar belakang, sehingga kami dari The Batak Institute yang ingin menggali nilai-nilai luhur Batak dan mempersatukan seluruh elemen Batak dan menerbitkan majalah Horas Indonesia, ingin menjadi kolaborasi dengan pemuda Batak Bersatu. The Batak Institute yang saya pimpin sendiri, sebuah kelompok kecil yang menjadi think tank dari majalah Horas Indonesia. The Batak Institute telah menerbitkan sebuah buku. Banyak orang mengatakan itulah buku yang paling komprehensif tentang Batak. Sebuah buku yang kami beri judul Cita Batak, A Cultural Strategy. Sebuah buku dengan referensi yang sangat kaya. Sebuah buku di antaranya 700-an buku-buku tua atau dokumen tua yang terbit pada edisi 1700-an sampai 1940. Kami tidak mengandalkan referensi terbitan-terbitan sebelum tahun sesudah tahun 1940. Buku itu menjadi, kami harapkan, mempunyai nilai, karena itu kami tulis dengan kontemplasi dan kami narasikan sedemikian rupa secara transformatif untuk kemudian bisa menggalang kolaborasi sosial secara masif di masyarakat Batak untuk menanamkan, mengakselerasi kembali nilai-nilai luhur Batak yang demikian hebat. Itulah yang kami lihat di PBB. Kami ingin PBB menjadi Yong Batak modern yang berjuang di era kemerdekaan dengan perjuangannya yang tentu sesuai dengan zaman. Dan kami bersedia sebagai tim yang sudah menggumuli nilai-nilai luhur Batak, berkolaborasi dengan Batak, dengan pemuda Batak Bersatu untuk menjalin kerjasama, di mana kehadiran kami harapkan bisa berguna juga untuk membangun nilai-nilai kebatakan
yang mulai dirintis oleh pendiri dan ketua umumnya kami, di mana nilai-nilai Batak itu antara lain terutama supaya kita berkarakter Batak. Karakter Batak ini tersimpul dari Horas Konjimadini berdominasi. Kita berkarakter keras kuat, tetapi berjiwa dan itu bersifat rohani. Jiwa semangat kita tidak hanya di dalam kekuatan jasmani, tetapi lebih daripada itu adalah kekuatan Pakodioné Allah. Itulah tujuan kami. Bagaimana model mitra kolaborasi? Kami mempunyai keahlian untuk menarasikan nilai-nilai kebataan, dan kami melihat potensi dari pemuda Batak Bersatu yang sudah mempunyai struktur sedemikian rupa, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi, daerah tingkat 2 sampai kecamatan, bahkan di beberapa tempat di desa. Bagaimana bentuk kerjasama kita? Singkatnya, kita mutual simbiosis. Kami menerbitkan dan akan mempublikasikan dan akan menjadi corong dari PBB di dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai yang diusung oleh PBB secara masif dan dipublikasikan secara teratur di majalah Horas Indonesia. Dan PBB yang mempunyai tangan-tangan secara struktur itu bisa mendistribusikan majalah itu di tengah kelompok masyarakat di sekitar. Bagaimana cara mendistribusikan? Bahasa sederhananya, majalah Horas Indonesia bekerja sama dengan PBB, di mana PBB mendistribusikan majalah ini dengan saling menguntungkan. PBB bisa mendistribusikan majalah ini dengan memperoleh pendapatan dari penjualan majalah ini. Kami beri contoh, apakah struktur pemuda Batak Bersatu sudah berkemampuan mendistribusikan majalah ini sebanyak 30.000 eksemplar, dan kepada pemuda Batak Bersatu kami akan memberikan kerabat yang besar sebanyak antara 50 sampai 60% dari harga jual. Dan dengan demikian para tangan-tangan PBB di daerah itu bisa memperoleh keuntungan sebesar 50% dari majalah ini. Misalnya harga majalah 50.000, tangan-tangan PBB di beberapa tempat bisa memperoleh keuntungan 25.000. Jadi ini adalah mutual simbiosis. Hanya apakah kita mau bekerja sama, dan ini membutuhkan pengorganisasian yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa pemuda Batak Bersatu juga akan terlihat apakah pemuda Batak Bersatu sudah terstruktur dengan baik. Itulah yang
ingin kami sampaikan. Sesungguhnya kami sangat mengharapkan pemuda Batak Satu akan menjadi contoh seperti Yong Batako yang sangat bertekad kuat hadir dengan nilai-nilai kebatakan. Itulah yang perlu kami sampaikan. Nah, untuk itu barangkali hal ini kami serahkan, dan ini sudah kami bicarakan dengan Ketua Umum PBB sebetulnya. Dan apakah pengambilan keputusan tentang ini kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PBB. Terima kasih perhatiannya. Polres Kodim Madinah, Ketua Umum.